Baik, kali ini kita akan lanjutkan dengan materi ketiga yaitu aliran maksimum atau maximum flow. Di sini eh, cukup banyak yang harus dipahami sebelum masuk ke contoh latihan. Di sini adalah masalah aliran maksimum itu berkaitan dengan masalah penentuan jumlah aliran maksimum yang dapat dialirkan dari satu simpul asal origin node ke satu simpul tujuan atau destination node pada suatu jaringan. Contohnya seperti ini. Ini dari eh, simpul 1 atau origin node 1 ke tujuan 4 di sini. Nah, di sini adalah ada f fungsi perhitungan yang akan kita lakukan berapa flow yang bisa mengalir dari 1 ke 4. U12 di sini U13, U23, U24, U34 itu adalah kapasitas. Kapasitas aliran di sini ya. Jadi ini yang penting harus kalian pahami dulu, ini adalah titik, F itu adalah fungsi perhitungannya. Kemudian U di sini U12, U13 itu adalah kapasitas yang bisa mengalir. Nah, selain itu juga kita harus paham bahwa dalam terminologi pemecahan aliran maksimum, di sini kita harus paham indeks. Indeksnya itu adalah IJ, indeks simpul, I sama dengan S, simpul asal, I sama dengan T adalah simpul tujuan. Kemudian parameternya UIJ adalah kapasitas busur yang tadi dari titik I ke titik tujuan J, kemudian variabel keputusannya yang terus-terus berubah, yaitu FIJ, kuantitas aliran pada busur IJ, dan F adalah kuantitas aliran yang dialirkan dari simpul asal S ke simpul tujuan T. Itu ya. Jadi di aliran maksimum kita harus paham bahwa ada dua busur, yaitu yang pertama busur maju atau forward arc. Di sini pada sembarang simpul I, semua busur yang meninggalkan simpul I itu disebut dengan busur maju. Jadi tanda panahnya keluar. Sementara ada busur mundur backward arc di sini pada sembarang simpul I, semua busur yang menuju simpul I. Nah, itu adalah busur mundur. Kemudian ada lintasan atau path dari simpul asal ke simpul tujuan, yaitu urutan busur dari simpul asal ke simpul tujuan. Kemudian terminologi yang lainnya ini adalah gambarannya. Busur maju itu di mana I panahnya adalah meninggalkan, sedangkan busur mundur itu di mana I adalah menuju. Menuju I ya, busur mundur. Jadi kayak gini. Jadi dari I misalnya di sini ada titik. Nah, ini bisa dianggap sebagai busur mundur ke sini. Ini sebagai busur maju gitu ya. Jadi bukan mundur itu bukan tarik ke sini, tapi ini adalah maju. Kemudian semua titik yang menuju titik simpul panahnya itu disebut dengan busur mundur. Jadi kalau di sini ini adalah busur maju untuk satu, tapi busur mundur untuk dua. Itu ya, menuju titik dua. Ini busur mundurnya. Gitu ya. Ini busur maju untuk dua, tapi busur mundur untuk tiga. Gitu ya pemahamannya. Ini jaringan, kemudian lintasannya contohnya seperti apa? 1, 2, 4, ini lintasan. Kita bisa mulai beberapa lintasan dulu untuk menghitung berapa aliran yang bisa mengalir dari satu titik. Misalnya di sini dari 1 ke titik 4. Nah, bisa aja terjadi proses aliran seperti ini. Jadi, sekalipun panahnya seperti ini bisa dianggap sebagai busur mundur. Gitu ya, busur mundur untuk 3. Jadi perhitungannya nanti ada rumusnya. Nah, prosedur pemecahannya, algoritma aliran maksimum, di sini maximum flow algorithm. Prinsip dasarnya kita mendapatkan suatu lintasan di mana satu aliran positif dapat dikirim dari simpul asal ke simpul tujuan. Berapa misalnya muatan yang dapat mengalir dari satu titik ke titik yang lain. Lintasan disebut flow augmenting path. Jadi yang paling penting adalah selama suatu lintasan itu dapat dibentuk augmenting path-nya, berarti itu bisa dilabeli. Nanti apa itu labeli? Selanjutnya kita akan bahas. Lintasan ini digunakan untuk mengirimkan sebanyak mungkin aliran. Jadi nilai yang sebanyak mungkin bisa mengalir dari satu simpul ke simpul yang lain. Proses berhenti jika flow augmenting path tidak diperoleh. Berarti telah diperoleh aliran maksimum. Tidak ada lagi yang bisa lewat ke sana. Nah, tadi saya sudah bahas apa itu labeling. Nah, contoh di sini, digunakan untuk memperoleh flow augmenting path dari simpul asal S ke simpul tujuan T. Mulai dari simpul S, kemudian simpul J dapat dilabeli jika suatu aliran positif dapat dikirim dari S ke J.
Secara umum, simpul J dapat dilabel dari simpul I jika salah satu kondisi berikut terpenuhi. Kondisinya apa? Nah, ini yang harus teman-teman pahami, bahwa ada dua perhitungan nih. Jika busur yang menghubungkan I dan J adalah busur maju, katanya di sini, busur IJ, dan aliran pada busur IJ atau XIJ itu bisa berlaku jika kapasitasnya kurang dari kapasitas busur. Ya, jadi kapasitasnya itu harus kurang dari kapasitas busur, maka aliran dapat melaju pada busur maju. Kemudian yang kedua, busur yang menghubungkan I dan J adalah busur mundur. Jika dan hanya jika aliran busur di sini XIJ-nya itu harus lebih besar daripada 0. Jadi ada nilainya. Busur mundur nanti akan contohnya akan diperlihatkan pada studi kasus. Rutin labeling dilanjutkan hingga simpul tujuan T dilabel semuanya. Nah, algoritma maksimum di sini diinisialisasi dengan satu aliran yang layak pada semua busur yang memenuhi pembatas kapasitas dan konservasi aliran dari semua simpul. Untuk memperbaiki aliran, label simpul asal S dan diterapkan rutin labeling untuk simpul yang lain. Jika simpul tujuan T dapat dilabel, maka flow augmenting path diperoleh. Hitung aliran maksimum, ini dibacanya delta ya teman-teman, yang dapat dialirkan pada lintasan. Tambahkan aliran sebesar delta untuk semua busur maju dan kurangkan delta untuk semua busur mundur. Ini harus diingat, tadi ada busur maju di mana kita punya nilai yang bisa mengalir jika itu kurang dari kapasitas busur, sedangkan busur mundur itu jika lebih besar sama dengan 0, si XIJ-nya lebih besar sama dengan 0. Ya, ulangi prosedur untuk memperoleh flow augmenting path dari S ke T menggunakan rutin labeling. Algoritma berhenti jika flow augmenting path tidak diperoleh lagi, berarti sudah maksimum ya. Langkah-langkahnya, langkah 1 yang tadi kita ulangi lagi, inisialisasi F sama dengan 0, di mana FIJ sama dengan 0 untuk setiap busur di iterasi pertama. Langkah keduanya, terapkan pelabelan rutin untuk menentukan suatu lintasan aliran dari simpul S ke simpul tujuan T. Jika tidak ada lintasan aliran yang dapat dibentuk, maka berhenti. Jika ada, lanjutkan ke langkah 2. Langkah 2-nya, pada lintasan aliran, tentukan kuantitas aliran yang bisa dialirkan dari simpul asal S ke simpul tujuan T, nilainya yaitu berupa delta. Nanti ya, lanjutkan ke langkah 3. Langkah 3, tetapkan fungsi F sama dengan F ditambah delta jika busur I dan busur IJ, busur maju, maka lintasannya punya perhitungan FIJ sama dengan FIJ ditambah delta. Jika dia busur mundur, maka FIJ sama dengan FIJ minus delta. Dan kembali lagi ke langkah 1, kita akan buat lintasan yang lain supaya aliran maksimum dapat diperoleh. Di langkah yang tadi sama, pelabelan rutinnya diulangi terus-menerus sampai aliran maksimum sudah tidak dapat dialirkan lagi. Contoh pemecahan. Seperti contoh di awal tadi, kita punya 4 titik dan punya panah di sini, dan panah ini di aliran maksimum ini punya pengaruh, punya nilai, di mana ini adalah busur maju untuk 1 dan ini busur mundur untuk 2. Gitu ya. Dan selanjutnya. Dan ini lintasannya akan beberapa kali terbentuk, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, dan seterusnya. Ini lintasan bisa diperoleh, di mana kita akan mengidentifikasi mana yang jadi busur maju, mana yang jadi busur mundur. Di sini nilai 9 adalah kapasitas UIJ, berarti U24 kapasitasnya 9, U12 kapasitasnya 7, U13 9, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, di contoh pemecahan ini, tentukan aliran maksimum yang dapat dikirimkan dari simpul asal I, origin I1, origin 1, sampai destination tujuan 4. Iterasi 0. Kita akan menentukan di mana F sama dengan 0, F yang mengalir dari 1 ke F4 itu sama dengan 0. Nah, di sini nilainya adalah, tadi kita akan menentukan berapa nilai delta yang dapat mengalirkan dari satu titik ke titik ini. Nilai deltanya berapa, dan kita akan menentukan lintasan yang pertama mana dulu nih yang akan terbentuk. Misal, contoh di sini, lintasan yang akan terbentuk di iterasi 1 adalah lintasan 1, 2, 3, 4. Ini busur maju semua ya. Busur maju semua untuk ini. Dan ketika busur maju, maka nilai kapasitasnya itu
nilai XIJ-nya itu harus lebih besar daripada, harus kurang dari kapasitas. Berarti jika 1, 2, 3, 4, di sini kita akan mengidentifikasi. Ini belum ada yang mengalir ya, berarti masih punya kapasitas 7. Ini belum ada yang mengalir, berarti masih punya kapasitas 3. Ini juga belum ada yang mengalir, berarti punya kapasitas 8. Sehingga di sini deltanya adalah 7 dikurangi 0. Ini bukan sampai, tapi dibacanya 7 dikurangi 0, 3 dikurangi 0, 8 dikurangi 0. Berapa nilai delta minimum yang dapat bisa mengalir di sini? Delta maksimum yang dapat mengalir, artinya yang maksimumnya di sini melalui 2 ke 3 itu hanya 3. Berarti nilai deltanya adalah 3. Karena kalau 7 di sini tidak dapat mengalir, pun 8 di sini tidak dapat mengalir. Maka aliran maksimum yang dapat mengalir busur maju 1, 2, 3, 4 adalah 3. Maka F ditambah delta, yang F-nya sementara di sini adalah 0, ditambah delta 3 sama dengan 3. Maka kita akan melakukan update aliran. Update alirannya akan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Aliran nilai yang mengalir sebanyak 3. Maka F-nya sekarang menjadi 3 di iterasi 1. Di sini sudah kepake 3, di sini sudah kepake 3, di sini juga sudah kepake 3. Oke, berarti sekarang yang dapat mengalir adalah 3 dari 1, 2, 3, 4. Kemudian kita akan bentuk lagi lintasan yang baru melalui iterasi 2. Lintasan yang barunya kita akan coba 1, 2, 4. Ini aliran busur maju semua, lintasan untuk busur maju semua. Nah, di sini kita lihat bahwa aliran kapasitas maksimum yang dapat melewati 1, 2 adalah 7 dikurangi 3. 7 dikurangi 3, yaitu 4. Yang ini 9 dikurangi 0. Sudah bisa kalian tebak, sudah bisa kalian hitung bahwa yang dapat mengalir melalui aliran lintasan ini adalah 4. Karena 9 tidak bisa lewat di sini. Maka delta yang barunya adalah 7 dikurangi 3 dan 9 dikurangi 0. Berapa aliran maksimumnya? Adalah 4. Yang dapat mengalir ke sini adalah 4. Maka F sama dengan F yang asalnya itu adalah 3, FIJ-nya, ditambah delta, sekarang deltanya adalah 4, maka aliran yang dapat mengalir dari 1 ke 4 itu sekarang terupdate menjadi 7. Sampai sini cukup dipahami. Jadi inilah aliran yang dapat mengalir dari 1, 2, 4 tadi tambahannya. Sekarang kita lihat masih banyak kapasitas di sini yang dapat mengalir. Ini masih punya 5 lagi, ini masih punya 9 lagi, dan ini juga masih punya 5 lagi. Kemudian di sini kalau kita menjadikan busur maju, busur mundur masih punya nilai 3 lagi, karena ini mundur ya. 3 dikurangi 0 jadinya kalau mundur. Nah, maka kita akan lanjut ke iterasi 3. Bagaimana lintasan yang dapat terbentuk? Sekarang iterasi 3 adalah 1, 3, 4. Jelas di sini 1, 3, 4 bahwa di sini yang dapat mengalir 9, di sini yang dapat mengalir 5, maka maksimum yang dapat mengalir adalah 5. F yang asal adalah 7. Sekarang deltanya adalah 5, berarti 7 ditambah 5 sama dengan 12. Jadi kita update alirannya menjadi seperti ini di iterasi 3. F sama dengan 12, sekarang masuk ke sini semua, alirannya dapat mengalir adalah 12. Sekarang kita lihat, ini masih punya kapasitas, dan ini juga masih punya kapasitas. Sedangkan ini, busur maju sudah tidak bisa punya kapasitas, tapi busur mundur punya kapasitas, yaitu 3 dikurangi 0. Maka kita lanjutkan ke iterasi 4, yaitu deltanya 9 dikurangi 5, 3 dikurangi 0, karena busur mundur, kemudian ini 9 dikurangi 4, busur maju ke sini. Jadi 9 kurangi 5, 4, 3 kurangi 0, 3, 9 kurangi 4, 5. Jadi delta maksimum yang dapat mengalirnya adalah 3. F asal 12 ditambah delta 3, jadi totalnya 15. Jadi sekarang iterasi 4-nya adalah seperti ini. F total yang dapat mengalir dari 1 ke 4 dengan nilai kapasitas seperti ini nilainya jadi 0 ya, karena tadi 3 dikurangi 3 nilainya jadi 0. Tidak ada lintasan aliran yang dapat dibuat lagi, sehingga selesai, dan di sini nilai F-nya adalah 15. Solusi optimalnya adalah
Lintasan yang dapat mengalir dari titik 1 origin ke titik 4 melalui simpul 2 dan simpul 3 di sini sebesar 15 satuan. Sekian untuk materi jaringan dasar di sini, yaitu yang pertama adalah rute terpendek dengan algoritma Dijkstra, yang kedua adalah minimum spanning tree dengan algoritma Prism, dan yang terakhir ini adalah aliran maksimum. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya. Mohon dukungannya untuk menyimpan komen jika ada yang salah, atau jika ada yang ingin memberikan masukan, silahkan bisa komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.